Ini lagi, bukti Jokowi menipu. Ingkar, tukang klaim, bohong, pencitraan, ngasal, dikasih korupsi. Dan kini arogan, hanya budak yang milih orang begini. Kalau yang milih aja budak, yang kayak lu apa, Ted? Haha, bodoh sekali dia yang mulia. Hahaha, bodoh sekali dia yang mulia. Ini apa nih? Bro, setolol apapun lo, jangan percaya, jangan pernah percaya siaran Jokowi. Singapura 105, Kamboja, Indonesia 78,49. Ya Allah, lu termasuk yang situ kali tadi ya. Yang milih orang begini. Nah, ya, ada miripnya sama Pak Ngabalin ya. Otak lu kayak Nikita Merjani juga ya. Anjir, anjir kok ke situ. Otaknya Teddy isinya tai om. Jadi wajar kalau doi goblok. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang Mbak Najwa Shihab ya, dan dikomentarin oleh kelompok Ono lah ya. Mbak Nana ini dikomentarin kelompok Ono, ada namanya Teddy Gusnaidi ya, dia termasuk salah satu influencer juga, dia punya jabatan kalau nggak salah ya. Jadi Mbak Nana ini ada berita dari CNN itu begini, 31 awak media narasi diretas, Najwa Shihab akan lapor polisi hari ini. Katanya si Teddy nih, saking pinternya Teddy, gila. Kalau dia bodoh kan nggak begini ya, dia pinter. Loh ternyata Najwa Shihab masih butuh polisi Indonesia, seharusnya dia sewa detektif swasta mahal nggak apa, yang penting nggak malu. Lu Ted yang nggak punya malu kayaknya. Polisi itu dikritik gak ada masalah Ted, ini gara-gara kritikannya Najwa terus nggak boleh lapor polisi gitu. Jadi orang yang mengkritik polisi nggak boleh lapor polisi gitu Ted. Otak di mana ya? Ya Allah. Baca dulu dah berita CNN-nya, baru kita lihat komentar netizen sama si Teddy nih. Masih punya malu gak Teddy? Tapi baca dulu beritanya CNN ini yang dikutip sama si Teddy.
Pendiri Narasi TV Najwa Shihab mengatakan pihaknya akan membuat laporan ke polisi pada Jumat 30 September. Menyusul bertambahnya awak media yang mengalami peretasan. Per 29 September, 38 orang mengalami peretasan dengan rincian 31 orang merupakan karyawan Narasi dan 7 lainnya ex-Narasi. Serangan cyber menyasar akun Instagram, Facebook, Telegram, dan WhatsApp. Namun tak hanya peretasan akun pribadi awak media, Najwa juga menyebut situs berita Narasi juga sempat diserang dengan disertai sejumlah pesan pada 2 hari lalu. Kami memang akan melakukan sejumlah laporan. Siang ini kami akan melapor ke polisi, Dewan Pers, Komnas HAM, Kominfo, dan YLKI. Semua sesuai porsi masing-masing yang memang merupakan tanggung jawab dan wewenang masing-masing institusi, kata Najwa di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 30 September. Ya benar lah. Benar ini, Ted. Ya mestinya begitu memang. Kok sampai ke detektif swasta, gimana sih, Ted? Najwa ini kan memang jurnalis. Dia mengkritik, bener Ted. Itu loh ada kata-kata yang penting gak malu. Lu Ted yang gak malu gitu. Kita lihat habis gini netizen, tapi kita baca dulu lanjutin ya. Saat ini pihak Narasi sudah melakukan sejumlah upaya di internal seperti penguatan sistem di dalam yang memastikan saat ini sistem mereka telah aman dan bersih dari upaya-upaya peretasan dan gangguan. Nanti juga ada tim legal dan teman-teman koalisi yang memang mendampingi Narasi dari teman-teman LBH Pers dan juga teman-teman AJI. Mereka semua yang nanti akan melakukan upaya pendampingan, ujar Najwa. Dewan Pers sebelumnya juga telah meminta aparat penegak hukum untuk mengusut peretasan yang menyasar sejumlah awak media masa Narasi. Dewan Pers mengecam aksi peretasan tersebut dan mendesak peretasan untuk menghentikan aksinya. Dewan Pers sebelumnya juga menyebut peretasan ini menjadi serangan cyber terbesar dalam sejarah pers nasional dan menyebut serangan ini mengganggu kemerdekaan pers. Sudah yang mengkritik itu sedikit, diserang pula. Terus diginiin sama si Teddy. Ted. Emang enak, Ted, di posisi yang dekat sama penguasa itu ya, Ted, ya. Orang kalau udah dekat sama kekuasaan sampai bisa jadi kayak Teddy begini ya, jenius banget lu, Ted. Mereka berpendapat kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat yang dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, Dewan Pers mendesak siapapun pelaku peretasan untuk menghentikan aksinya. Di sisi lain, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo juga mengklaim tidak ada anggota kepolisian yang terlibat peretasan akun digital milik sejumlah awak redaksi Narasi. Sebelumnya dugaan tersebut diungkap Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Ia mengatakan Polri telah memperoleh informasi mengenai kasus peretasan yang dialami puluhan awak media Narasi. Bahkan Dedi mengaku telah berkoordinasi dengan Dewan Pers mengenai kasus peretasan itu dan meminta para korban untuk membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Ya, jangan polisi lagi yang meriksa nanti. Nah, serba salah juga ya. Mau lapor kemana sebetulnya rakyat ini? Tapi kita nih mau ngebahas itunya juga ya. Lu kebayang gak ya? Najwa Shihab ini terkenal dengan kritik gitu. Terus orang-orang yang dekat sama kekuasaan kayak Teddy itu, Ted punya malu gak sih, Ted? Ya. Emang bisa ada detektif swasta gitu, Ted? Ada gitu. Dikasih kewenang gitu. Kok cerdas amat lu, Ted? Ya, Teddy. Kita baca apa komentar netizen lu. Setelah begini lu apa kata netizen buat lu. Nih, kita ke Twitter, guys. Nih ya, tweetnya si Teddy Gusnaidi. Ted Gus, oh dia wakil ketua umum juru bicara Partai Garuda. Wah, partainya gimana nih? Membalas Ted Gus nih. Michael Ruwet, King of Ngibul, kan ke Pak Jokowi. Ini nama bodoh yang hakiki lu, Ted. Apa kalau ada polisi yang salah terus diamankan dan tidak boleh dikritik? Tapi susah kalau otak hampa. Iya, hampa dong. Kayak ruang udah hampa dong ya. Iya, Ted. Ya makanya, aduh. Ya Allah, Ted. Lu gimana sih, Ted? Teddy ya, bukan Ted Hilbert. Temen gue kalau Ted Hilbert. Nih, ini sumbangsi lu, Ted Gus. Juga dengan gerombolan lu yang super unlimited dongonya. Sampai batu gue. Ini sumbangsi lu dengan gerombolan lu yang super unlimited dongonya. Rata-rata IQ warga negara ASEAN. Singapura 105, Kamboja, Indonesia 78,49. Ya Allah. Lu termasuk di situ kali tadi ya. Ente masih butuh ijazah nggak, Bang? Oh, udah nggak butuh ya? Udah brilian sih ya?
Coba lihat. Saya kuliah sampai selesai, tapi karena kesibukan pekerjaan dan musik pada saat itu membuat saya tidak mengurus proyek akhir kuliah untuk mendapatkan ijazah. Silakan dicek ke BSI Salemba. Maka kenapa saat saya jadi caleg saya tidak menyantumkan kuliah karena saya tidak punya ijazah. Oh, nggak punya ijazah atau tadi. Bukti Jokowi penipu, ingkar, tukang klaim, bohong, pencitraan, ngasal, indikasi korupsi, dan ini arogan hanya budak yang milih orang begini. Nah, ya, ada miripnya sama Pak Ngabalin ya. Ruhut begitu juga ya. Mirip-mirip gitu, mirip sikapnya mirip. Nggak pakai ijazah, terus dia ngomong ini paling top. Bukti Jokowi penipu, ingkar, tukang klaim, bohong, pencitraan, ngasal, indikasi korupsi, dan ini arogan, hanya budak yang memilih orang begini. Sekarang udah deket sama Jokowi, berubah ya, Dad ya. Hah, gila. Rakyat bayar pajak untuk negara bayar petugas negara. Nah, petugas negaranya kayak Teddy ini petugas negara ya. Nanti lah gue cek. Otak lu kayak Nikita Merjani juga ya. Anjir kok ke situ. Otaknya Teddy isinya tai om. Jadi wajar kalau doi goblok. Aduh. Coba lihat. Susah emang otaknya di Teddy yang gerombolannya. Kritik sudah dianggap sebagai bentuk kebencian dan permusuhan sehingga hak rakyat dan jurnalis yang waras sudah tidak dianggap lagi. Jangan-jangan kategori kritik film terbaik dalam FFI pun akan dianggap sebagai musuh dan harus dihilangkan. Nah, Ted, lu gimana sih Ted? Aduh, dikira harus lapor ketua Karang Taruna gitu. Ya jelas lapor polisi lah. Sekalian buat tua polisi kerja beneran apa enggak. Iya, otaknya udah beku. Aduh, beku dong. Kesian freezer nih. Iya, mirip apa nih? Doan kampus Ruko prestasinya aja begini. Beli penghargaan memainkan isu sara dan orang miskin. Apa prestasi kamu apa, Ted? Beli penghargaan memainkan isu sara dan orang miskin. Aduh. Ted. Iya, mirip. Nah, itu pas kali tumbuh ketemu tutupnya. Akun lain kita. Ini kita menjadi siapa ya? Lah, apakah salah guru satu ilmu? Aduh, anjir. Ya mungkin karena ya gitulah. Buzzer om wajar. WK setuju. Iya banyak yang otak lonte anjir. Makanya kira-kira kita rendah banget kan. Nah. Ya Allah Ted, dikasih netizen kan Ted. Makanya Ted dikasih otak itu dipakai Ted, jangan nggak dipakai gitu, pakai gitu kapasitas otaknya dipakai. Atau memang kapasitas ya gue nggak tahu juga kapasitas otak itu. Tapi kalau kalimat lu begini mengkritik polisi ya nggak musuh, nanti mengkritik presiden nggak musuh. Masa ya harus dijilat juga sih Ted? Gimana sih Ted? Ted Gus, gue panggil Gus aja deh ya. Gue gak enak manggil Ted kayak temen gue gitu. Iya, Gus aja ya, Gus. Makanya pendidikan itu penting, bukan saja untuk cari kerja, tapi minimal jadi manusia terdidik lah. Kualitas manusia terdidik mana mungkin berkomentar seperti ini. Kenyataan hidup orang yang tidak terdidik memang sangat memalukan. Mampus lu. Kita baca yang di sini, rame ini. Gue itu juga. Meski aku agak tersinggung atas pernyataanmu saudariku, tapi aku sangat setuju dengan cara pandangmu terhadap manusia yang satu itu, yang ternyata tak kurang umumnya dari diriku yang tidak berpendidikan ini. Beda ya, terdidik itu, sekolah itu ngajar sebetulnya, bukan pendidikan sebetulnya. Pendidikan itu akhlak. Iya, mahasiswa DO, anjir. DO jadilah OD. Plus ada rasa malu. Walah DO, iya DO. Aduh, bikin malu lu Ted. Tapi apa dia punya malu? Ya ada. Otaknya udah maksimal, kapasitas cuma disket 4 MB. Aduh. Disket 4 MB nggak lu Ted? 4 M di format RRJ tinggal 2,7 MB, di format Israel jadi 1,7 useless bagi orang tuanya. Anjir ke orang tua dong. Ortu PKI pula, jadi tuh anak jadi anjing, kan? Habis lah. Seandainya ada institusi lain selain Polri yang bisa menerima pengaduan, pasti orang nggak bakal mau ke Polri, Ted.
Kadang dungu ini kelewatan, Ted. Iya. Nih dari Batur nih. Gue retweet kalau dari Batur. Lucu banget ini orang Polri, TNI, dan Kejaksaan itu digaji dan dibayar oleh pajak rakyat untuk melayani rakyat. Kok dibilang butuh? Kalau orang yang digaji nggak kerja sesuai dengan tugasnya ya kita tegur sebagai tuannya. Entah sekolah di mana ini bisa buat tweet seperti ini. Malu otaknya kosong. Gue tambahin ya. Gue aja nggak sekolah tinggi nggak begitu amat. Ngopi makanya ngopi. Ted Gus. Namanya siapa sih? Udah mau di tag tapi gue lupa. Oh, tagnya D2. Ya. Nih. Udah, gue jawab itu. Berbeda sah-sah saja, tapi dulu mah jauhin. Iya, beda biasa aja gitu. Tapi jangan goblok. Silakan meletakkan otak. Lebih baik diam dan kelihatan bodoh daripada banyak bicara dan bodohnya makin kelihatan. Bener. Retweet. Kalau nggak salah, Najwa Shihab nggak percaya lagi polisi, harusnya lapor ke yang dia percaya dong. Makanya boleh mengkritik tapi kok yang benar dari bagian nasional, tapi jangan condong. Nah ini lagi nih, lu lihat ya. Kita lihat nih, ada yang beda lagi ya kata. Coba, no apa nih? Nih, politik apa nih? Kami merah putih dulu. Nah, oh ya pasti, ya udah, ya orang ormas kayaknya ya. Orang politik lagi, mukanya nggak ada anjir, mukanya nggak ada. Heran gue yang begini kenapa mukanya nggak ada. Seandainya gue punya kekuatan merubah orang goblok jadi pohon, pasti Indonesia bakal jadi negara paling hijau di dunia. Nah benar. Mengkritik polisi yang tampil mewah bukan tidak percaya, kok otak cebong begini ya. Nah, mengkritik itu bukan tidak percaya, goblok. Gak kuat gue. Harusnya lu minum obat dulu sebelum kasih statement. Bahasa rakyat bacot, cuk. Goblok, iya. Entah bahasa atau cuma kalau manusia koplak yang baca aja belum becus, tapi mau kritik orang lain. Belajar-baca dulu baru caper. Nah, emang banyak banget orang Indonesia goblok. Kalau udah dikritik dan emang tahu salah ya diperbaiki. Bukan malah bilang yang kritik gak butuh. Polisi itu lembaga yang menangani hal ini. Terus kalau nggak lapor ke dia siapa? Ya justru saat ini polisi memperbaiki keburukannya. Makanya, ya Allah, banyaknya sih yang begini. Kasihan begonya kelihatan. Ketika diwawancara dengan Ki Kandi edisi 15 November 2007, Gus Dur PKI kok ditakuti, itu hanya akal-akalan Soeharto katanya. Duh. Jadi ke PKI. Itu udah. Se-Asia Tenggara kali IQ rata-rata Asia Tenggara di Indonesia 78-an. Tidak tertolong lagi kedangkalan pikirannya. Parah sih ini. Tolong Ibu Susi Pujiastuti, Fahri Hamzah, Budiman Sujatmiko tenggelamkan supaya dia belanja di banyak belajar dia mungkin ya. Dan makan ikan. Norak Ted, baiknya lu hapuslah tweetnya, kebangetan noraknya. Menunjukkan kualitas isi kepala yang persis seperti buzzer bayaran, terlalu murahan. Uneducated banget, sorry. Di tweet. Gus Naidi, Gus Samsudin. Iya, mirip gak sih? Iya. Gus Naidi sama Samsudin. Iya. Jadi nggak perlu heran kalau tingkat Asia Tenggara Indonesia ada di posisi terendah kedua. Lawang logika pakar blow on ini banyak disukai. Jadi polisi lu yang gaji dong. Orang lapor polisi ada kasus lu yang bego. Nah, Ted, polisi itu gajinya dari mana? Pajak kan? Duit rakyatnya juga. Kecuali kalau polisinya kalian yang gaji, silakan. Pembelaan di kita. Hari gini masih ada yang goblok namanya Teddy Gusnaidi. Karena tempat lapor masyarakat satu-satunya ke polisi. Beda dengan cebong dan buzzer RP. Biasa lapor ke kakak pembina. Mampus.
Aduh, apa kata si Teddy ini dimaklumi aja. Emang cuma lulus SMK, kuliah pun DO sama kayak gue. Tapi kan berpikir itu bukan, aduh ya Allah. Gue berani tuh adu argumen sama Teddy ini. Bab aja apa aja deh, bab apa aja deh. Jadi para, para buzzer RP dan pendukung rezim tidak perlu rakyat dan tidak kreatif, otaknya bergeser ke lutut, otaknya bergeser, tidak mengerti fakta, tidak paham analisa dan ngawur kata-katanya. Guys, baiknya banyak meluangkan waktu untuk belajar lagi deh. Dia nggak ngerti fungsi dan kewajiban polisi apa, makanya ngawur statement narasinya. Mungkin kalau ada yang bisa melayani masyarakat selain polisi, banyak masyarakat yang akan mengadu ke yang lainnya. Rakyat mengkritik itu adalah hak, menanyakan soal kinerja dan profesionalismenya. Iya, mengkritik boleh. Lah, polisi penegak hukum yang digaji dari pajak rakyat nggak boleh dikritisi, Emang kalau habis dikritisi itu nggak boleh lapor gitu, Om? Panglima Cecep aja narasinya begini, pantesan pengikutnya asal. Kirain paling cerdas. Paling cerdasnya begitu. Paling cerdasnya begitu. Tuh kan emang gak level lu sama Nana. Masa gak bisa paham statement Nana? Iya. Kok bisa ya ada manusia seperti ini pola pikirnya? Bisa ada. Revolusi mental tuh. Beginilah kalau penyakit buruk tidak sembuh-sembuh. Seharusnya pakar itu dibawa berobat, walaupun mahal, tapi tidak menyiksa diri. Anjir, menyiksa diri. Woi goblok, Najwa Shihab kemarin itu mengkritisi polisi yang tampil berlebihan, yang dipamerkan tidak sesuai dengan gaji yang didapatkan. Bukan bilang kalau apa-apa tidak boleh lapor polisi. Kenapa yang mendukung rezim banyak model begini? Karena yang didukung begitu. Ya Allah, makanya gue takut deket sama kekuasaan, gue takut goblok. Serius, ngeliat tadi gue begini nih. Makanya gue makin takut sama kekuasaan. Kenapa? Gue takut jadi goblok gitu aja. Ada seorang suami yang mengkritik istrinya. Sayang, jangan dandan berlebihan kalau keluar. Makan sederhana aja. Masih banyak yang kekurangan. Tiba-tiba istrinya bilang, semenjak hari ini kamu tidak boleh berhubungan badan dengan saya karena kamu menghina saya. Begitulah kira-kira menurut pembina partai. Ini analogi yang keren. Ya. Kelihatan si Ted orang punya otak dan kurang orang punya otak masih dibilang lu Ted dan kurang makan atau kebanyakan makan yang haram-haram. Kasihan hidup lu Ted. Otak buzzer anjir. Cara kerja otak buzzer RP. Dengarnya setengah, ngertinya seperempat, mikirnya nol, ngomongnya 2 kali lipat. Cair. Ini lagi, bukti Jokowi menipu, ingkar, tukang klaim, bohong, pencitraan, ngasal, dikasih korupsi. Dan kini arogan, hanya budak yang milih orang begini. Kalau yang milih aja budak, yang kayak lu apa, Ted? Haha, bodoh sekali dia yang mulia. Hahaha, bodoh sekali dia yang mulia. Ini apa nih? Bro, setolol apapun lo, jangan percaya. Jangan pernah percaya siaran Dorothy. Untung Indonesia hanya punya 1 orang model lo. Kalau ada 10 orang Indonesia macam lo, setengah Indonesia akan bubar. Punya 100 orang Indonesia akan bubar semuanya. Banyak lo yang ada di orang separtai sama dia kayaknya otaknya gitu juga. Blow on ditambah buzzer RP WK. Udah ya guys, ini kalau diterusin kesian Teddy gue. Kesian Teddy. Ya begitulah guys ya. Jadi kesimpulannya, Teddy ini dulu gimana? Ini Najwa ngeritik polisi dibilang begitu. Tapi tadi ada analogi keren itu. Artinya ada suami negor istrinya gitu. Sayang, jangan pakai dandan berlebihan. Jangan suka pamer, dilihat tetangga nggak enak. Tetangga masih banyak yang kekurangan. Mending kita uangnya kita kasihin ke tetangga yang nggak mampu. Istrinya langsung bilang, kamu nggak dapat jatah dari saya. Kan goblok yang begitu Ted. Itu yang begitu namanya goblok Ted. Tapi udah puas itu kata netizen lu Ted ya lu goblok. Kalau gua bilang lu ya begitu. Deh Ted. Teddy Gus Dedi. Dan kesimpulan buat diri gue nih. Gue takut deket sama kekuasaan. Takut apa be? Salah satunya takut jadi goblok. Dah gitu aja dari gue. Gue minta maaf ya kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa begitu ya. Pola pikirnya gimana itu ya? Malu gak sih Ted? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya
para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.